Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 16 Oktober 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama, surat Paulus kepada orang di Roma, bab 3 ayat 21-30, berbicara soal ajaran Paulus bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Paulus menegaskan bahwa apa yang sudah dimuatkan dalam kitab para nabi, kitab Taurat, yakni kebenaran Allah akan Yesus Kristus, anaknya, mutlak harus diterima. Sebab tidak lagi perbedaan antara orang yang berdosa dan tidak berdosa, asalkan beriman kepada Allah dan bertobat. Maka manusia dibenarkan karena melakukan pemujaan iman yang benar, bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena Yesus ditetapkan oleh Allah menjadi pendamaian antara Allah dan manusia di dalam iman itu. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47-54, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka membangun makam nabi-nabi, berarti menyetujui apa yang dibuat oleh nenek moyang mereka yang telah membunuh para nabi yang mewartakan kebenaran. Darah para nabi dituntut dari angkatan ini. Dengan demikian, kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus berarti saya mendengarkan suara kenabian yang dibawa oleh para nabi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, saya akan memfokuskan permenungan pada bacaan yang pertama, surat Paulus kepada orang di Roma. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, merasa mereka cukup hanya melakukan hukum Taurat, hukum Perjanjian Lama. Mereka merasakan diselamatkan karena melakukan hukum itu. Maka tidak mengherankan kalau mereka benar-benar berpegang dengan kaku pada hukum itu sampai detil-detilnya, terutama juga sunat. Jadi Paulus menegaskan orang diselamatkan bukan karena melakukan hukum itu, tapi karena hanya terbuka dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias terjanji. Dialah penyelamatan, dialah sumber kehidupan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat memang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia,
tetapi sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus yang adalah utusan Allah, maka hendaknya orang sekarang tidak lagi bergantung pada hukum Taurat, tetapi bergantung pada iman akan Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Maka urusan remeh-temeh dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat soal melakukan hukum atau tidak menjadi penting. Yang penting adalah saya beriman kepada Yesus Kristus yang adalah utusan Allah. Orang Farisi, ahli Taurat, sibuk dengan mengamat-amati apakah orang ini melakukan hukum atau tidak. Tidak melihat bahwa Yesus yang adalah utusan Allah adalah sumber segala hukum yang diringkasnya oleh Yesus dalam hukum cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Itu yang ditinggalkan, diremehkan, diabaikan oleh orang-orang Farisi. Demi hukum, demi aturan, mereka bisa melanggar cinta kasih. Maka kita diajak, jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi mendengar apa yang disabdakan Yesus dan kita beriman kepadanya, daripada sekedar hanya melakukan hukum dan aturan. Jangan puas telah memenuhi 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, tapi sempurnakan dengan hukum kasih. Sempurnakan dengan iman yang mendalam akan Yesus Kristus. Karena dengan iman itulah kita akan diselamatkan. Tapi iman harus dihidupi, direnungkan, diungkapkan, dan diwujud nyatakan agar akhirnya jelas inilah iman akan Yesus Kristus dan bukan karena hukum dan aturan. Maka mari bersama-sama kita tetap memakai hukum dan aturan sebagai pedoman, asalkan itu menuju memperkuat, memperdalam iman, kita ikuti dan kita sempurnakan dalam iman. Karena penyelamatan terjadi karena iman kita kepada Yesus Kristus dan bukan karena kita melakukan hukum-hukum. Hukum-hukum, aturan-aturan mensituasikan kita untuk lebih dekat, lebih mudah untuk beriman kepada Yesus. Maka mari bersama-sama kita mencoba menjadikan hukum, aturan-aturan yang ada sebagai sarana untuk semakin beriman kepada Yesus. Mudah-mudahan dengan ini semua kita akan dimampukan untuk benar-benar setia kepada Yesus dalam iman, sehingga nanti kita akhirnya diselamatkan. Akhirnya saya mengajak kita semua untuk berdalam iman kita, berteguh iman kita, sehingga kita semakin dekat dengan Allah, semakin menyadari apa yang terpenting dalam hidup ini, yakni iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan kami. Bagaimana kami seharusnya hidup di hadapan-Mu, jadi dengan beriman dengan teguh, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, agar akhirnya kita semakin dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang boleh kami ikuti, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami dengarkan, untuk dijadikan sebagai pegangan hidup kami. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga Kau dorong, Kau bantu kami untuk bertumbuh dalam iman itu demi keselamatan kami. Semoga umat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang punya beban Kau ringankan, yang punya persoalan untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Kau bantu usahanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk terus menciptakan pola hidup yang sehat, agar bila kita sehat, semua sehat, dan kita terbebas dari segala mara bahaya. Kuatkan iman kami, bantu kami, dorong kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya tetap mengingatkan agar kita boleh selalu hidup dekat dengan Allah. Maka mari kita tingkatkan partisipasi kita dalam gereja, sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Saya ingatkan amplop-amplop misi yang masih di asto bisa diisi dan kemudian dimasukkan dalam kotak-kotak yang ada. Kalau penyelenggara masih perlu amplop yang lain, masih bisa mengambil di dekat pintu itu. Yang transfer mau dimasukkan, bukti transfer akan direkap oleh gereja. Semoga usaha kita semakin membantu, mendorong para misionaris untuk bekerja lebih giat lewat doa-doa kita dan dana kita. Terima kasih untuk semua peran panjenengan lewat doa-doa, dana, pemberian diri, dan waktu yang mendorong gereja untuk semakin menjadi orang, instansi, kelompok yang semakin katolik dan apostolik. Biarlah akhirnya banyak orang setia mengikuti putra-Mu. Saya masih mendorong untuk ikut ambil bagian dalam semua kegiatan gereja. Saya ingatkan kepada ketua lingkungan akan ada rekoleksi lingkungan. Mari kita gerakkan umat kita untuk ambil bagian dalam rekoleksi itu setiap minggu, beberapa gabungan dari lingkungan. Mudah-mudahan rekoleksi keluarga ini membantu hidup, bertumbuh dan berkembang menjadi orang Katolik yang baik. Semoga akhirnya kita benar-benar menjadi anak-anak Allah, beriman kepada Yesus Kristus, dan boleh mengalami kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.